Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berhubung video ini dibuat di pagi hari, selamat pagi untuk dosen yang terhormat Ibu Firda. Semoga diberi kesehatan, semoga kita diberi rezeki yang cukup dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita bisa diberi nikmat hidup hingga sekarang. Sebelum pembahasan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri. Saya sendiri Muhammad Ilham Ar-Rasyid sebagai moderator dengan NIM V1122099 dan kawan saya Muhammad Alif Rifai dengan NIM V1122097. Kita sudah perkenalan nih. Izinkan saya untuk pembahasan lebih lanjut. Untuk poin yang pertama, fanatik. Supporter Indonesia merupakan supporter yang fanatik. Sebelum itu, apa itu fanatik? Jadi, fanatik adalah sebuah perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Nah, kita semua tahu nih bahwa dari banyaknya olahraga yang ada di Indonesia, sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling banyak digemari di Indonesia. Indonesia yang dikenal dengan penonton terbanyak di setiap pertandingannya memang menguntungkan pihak ofisial atau penyelenggara pertandingan. Mungkin dari penjualan tiket. Tetapi dari semua itu ada dampak negatif di setiap pertandingan. Karena kurang ketatnya keamanan di dalam stadion maupun kedisiplinan penonton dalam menonton pertandingan membuat rugi pengurus stadion dan tim yang bertanding. Nah, yang dimaksud dari fanatisme yang berlebihan adalah kecewa akan kekalahan atau kalah saing. Yang artinya, kita sering melihat pada realitanya bahwa seringkali sejumlah fans fanatik yang kecewa terhadap klub sepak bola favoritnya yang kalah akan dihujat habis-habisan atau bahkan disalahkan mulai dengan cara menghadang bus pemain sampai memaksa klub untuk memecat pelatih dan memutus kontrak seorang pemain. Contoh yang kedua adalah merasa paling benar. Merasa paling tidak bersalah alias paling benar sering dihinggap pada diri para supporter. Berbagai kritikan, hujatan fitnah seringkali ditimbulkan ada yang beranggapan demi perbaikan klub dan musisi yang bersangkutan maupun ada yang sengaja untuk menghujat tanpa tahu betul permasalahan yang terjadi. Nah, pengertian tersebut sangatlah cocok untuk menggambarkan supporter sepak bola di negeri kita ini. Seperti yang kita tahu bahwa supporter di Indonesia sangatlah gila dalam mendukung klub atau tim yang mereka dukung. Terkadang nyawa mereka pun rela diberikan untuk klub atau tim yang mereka cintai. Itu sangatlah berlebihan. Seperti dasarnya, semua yang berlebihan itu sangatlah buruk. Oke, selanjutnya poin yang kedua adalah menjadi supporter yang dewasa. Boleh saja kita mencintai suatu klub atau tim yang kita bela, asalkan sewajarnya saja dan jangan menjadi supporter yang terlalu fanatik. Hingga rela mengorbankan nyawa itu merupakan supporter yang bodoh. Jadilah supporter yang dewasa dan kreatif. Bagaimana caranya? Berikut adalah beberapa caranya. Cara menjadi supporter yang dewasa yang pertama adalah jangan memulai atau memancing kericuhan, pesayuar atau slogan-slogan dengan unsur menghina. Maksud dari memulai atau memancing kericuhan di sini adalah apabila tim klub yang kita bela ini kalah, kita harus tetap rendah hati dan menerima kekalahan. Jangan pernah kita memulai menghina tim lain atau supporter lain untuk kesenangan kita sendiri. Untuk cara yang kedua adalah jangan mudah terprovokasi. Jika diprovokasi oleh pihak lawan, balaslah dengan kreativitas, seperti membuat koreo atau yang lainnya, yang tidak mengandung unsur menghina. Itu akan lebih membungkam daripada memprovokasi dibalas provokasi yang berujung kericuhan.
Cara yang ketiga adalah jika tim atau klub yang didukung kalah, maka harus tetap didukung, bukan malah marah-marah atau mulai kericuhan. Justru di saat tim kalah, para pemain membutuhkan semangat dan dukungan dari supporter. Respect terhadap para pemain yang telah berjuang di lapangan hijau. Itu kan fungsi sebenarnya supporter. Nah, itu merupakan beberapa cara menjadi supporter yang dewasa. Keluarkan fungsi supporter yang sebenarnya dan jadilah supporter yang dewasa. Next slide, poin selanjutnya adalah ciri-ciri supporter yang belum dewasa. Orang-orang mungkin akan mengatakan sepak bola adalah soal harga diri bangsa. Apabila kalah dalam pertandingan, tetaplah tenang dan harus respect kepada pemain maupun supporter. Kalau bicara soal kecewa, tentu kita pantas kecewa melihat tim yang kita dukung kalah. Di saat yang bersamaan, kita juga harus dewasa menjadi supporter. Kalah menang dalam olahraga adalah hal yang biasa. Tinggal bagaimana kita bisa memetik pelajaran dari hasil yang kita dapat, baik itu kemenangan ataupun kekalahan. Nah, kali ini adalah ciri-ciri supporter yang belum dewasa yang harus kita hindari sebagai supporter antara lain. Ciri yang pertama adalah lebih senang melakukan tindakan anarkis daripada melakukan tindak cinta damai, seperti memprovokasi supporter lain agar terjadi kericuhan, melakukan pesawar, dan membuat slogan-slogan yang menghina. Maksud yang di sini adalah berusaha mengendalikan situasi merupakan hal baik bagi supporter. Jangan pernah memulai memancing keributan. Untuk ciri yang kedua adalah di saat diprovokasi supporter yang belum dewasa akan membalas dengan kekerasan yang berujung kericuhan antar supporter yang dapat memakan banyak korban jiwa. Nah, di sini adalah PR semua supporter agar tidak melakukan kekerasan maupun kericuhan antar supporter lain. Ciri yang ketiga adalah mudah terpancing emosi. Supporter kita merupakan supporter yang mudah terprovokasi sehingga terpancing emosinya antara supporter satu dengan supporter lainnya. Ciri yang terakhir adalah ketika tim atau klub yang mereka dukung kalah, mereka malah marah-marah atau bahkan turun ke lapangan dan menyerang para aparat dan para pemain. Kecewa boleh, tapi gunakanlah otak juga. Masih ada kan pertandingan selanjutnya? Arti poin yang ini adalah tetaplah menerima kekalahan, walaupun tim yang mereka bela itu kalah. Kecewa boleh, tapi tetap ada batasannya ya teman-teman. Nah, itulah ciri-ciri supporter yang belum dewasa. Menurut kalian bagaimana nih? Oke, selanjutnya adalah pengelolaan dan pembagian tiket di stadion. Jadi, selain supporter, pengelolaan stadion juga harus diperhatikan, harus sesuai dengan standar dan peraturan FIFA. Seperti memperhatikan bangku-bangku penonton apakah masih layak pakai atau tidak, memperhatikan struktur rumput yang ada di dalam stadion, melakukan pengecekan terhadap stadion yang habis digunakan apakah ada kerusakan atau tidak. Jika iya, harus segera dibenahi agar para penonton tetap terjaga keselamatannya dan yang jelas merasa aman saat menonton pertandingan tim yang didukung. Kemudian pembagian tiket. Sebelum laga dimulai, pengurus stadion seharusnya memperkirakan antara jumlah penonton yang akan datang dan bangku yang tersedia di stadion. Jangan sampai kelebihan atau membludak karena dapat membahayakan para penonton ketika ada kericuan. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang beberapa waktu lalu. Akibat penjualan tiket yang melebihi kapasitas stadion yang mengakibatkan membludaknya para penonton, mengakibatkan banyak korban berjatuhan akibat berdesak-desakan untuk keluar stadion pada saat kericuan terjadi. Oke, sekarang kita lanjut untuk sedikit cerita tentang awal terjadinya kericuan di Malang 1 Oktober 2022 lalu. Jadi, awal terjadinya kericuan di Stadion Kanjuruhan Malang dikarenakan tim Arema Malang kalah di kandangnya sendiri melawan tim Persebaya Surabaya dengan skor 3-2. Berawal dengan turunnya salah satu supporter tim Arema Malang ke lapangan, membuat terprovokasinya supporter Arema lainnya untuk turun ke lapangan.
sehingga membuat aparat melakukan tindakan tegas untuk menangani itu. Tetapi, kesalahan dari aparat adalah menggunakan gas air mata yang jelas-jelas dilarang keras oleh FIFA. Pintu gerbang stadion yang tidak semuanya dibuka membuat kericuan semakin tragis. Banyak korban yang pingsan akibat berdesak-desakan untuk keluar dan tidak bisa melihat akibat gas air mata yang dilontarkan oleh pihak aparat. Nah, maka dari itu, FIFA melarang menggunakan gas air mata karena bisa membahayakan para penonton atau membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, peristiwa tragis ini memakan 678 korban dengan 131 korban meninggal dunia dan 547 orang mengalami luka-luka. Ini sumbernya dari CNN. Terus, jadi siapa yang harus disalahkan atas kejadian naas ini? Kita masih bingung siapa yang harus disalahkan. Dan yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berdoa untuk para korban dan meminta aparat untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya dan dapat dijadikan pelajaran baik untuk para supporter, aparat, maupun petugas pengelola stadion Kanjuruhan. Tidak cuma Kanjuruhan sih, semuanya. Ya, ini ada saran dari kami. Jadi sebelum pertandingan dimulai, itu seharusnya para petugas memperkirakan berapa penonton yang akan datang dan menjual tiket sesuai dengan kapasitas bangku penonton stadion tersebut. Jangan sampai kelebihan. Dan untuk para supporter, seharusnya tidak perlu turun ke lapangan karena dapat membuat kesalahpahaman dengan para aparat yang dapat menyebabkan kericuan. Kemudian untuk aparat, jangan menggunakan gas air mata yang membubarkan kericuan karena dapat menimbulkan korban jiwa seperti yang terjadi di Kanjuruhan Malang beberapa waktu lalu. Nah, terus jika ingin membubarkan massa, masih ada cara lain selain menggunakan gas air mata, seperti tembakan peringatan atau cukup amankan saja orang-orang yang diduga sebagai oknum. Mungkin jika itu dilakukan, tidak akan timbul banyak korban jiwa seperti itu. Dan terakhir adalah pesan. Jadi untuk kedepannya semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya. Jadikan kejadian tragis ini pelajaran bagi kita semua, entah untuk supporter, aparat, maupun petugas pengelola stadion. Jadikan sepak bola sebagai tempat untuk menambah saudara, bukan untuk menambah musuh. Kita hidup di satu tanah air, jangan sampai terpecah belah gara-gara oknum. Tunjukkan bahwa supporter dan aparat di Indonesia dapat menjadi satu. Sekali lagi, kami berduka cita atas apa yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kami di Malang. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan untuk ini, para supporter, sedikit tambahan untuk para supporter dan untuk para aparat. Untuk para supporter, semoga kedepannya supporter-supporter Indonesia dapat menjadi lebih dewasa dan dapat menjadi satu karena kita adalah saudara setanah air, Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh kan. Jadi jangan sampai runtuh. Supporter sepak bola Indonesia adalah saudara semuanya. Dan untuk aparat kepolisian, kalian boleh bertindak tegas, tapi harus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan juga. Semoga kejadian kemarin tidak terulang kembali dan pihak kepolisian dapat menuai pembelajaran atas itu. Tidak ada kepolisian juga, supporter dan semuanya yang ikut dalam peristiwa tersebut jadikan pelajaran. Baik, sekian terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif dan teman saya Muhammad Ilham Ar-Rasyid pamit undur diri.